Holila, saya peneliti ahli media di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN. Fokus riset saya yakni pemanfaatan limbah biomasa lignonselulosa, kemudian dikonversi menjadi turunan selulosa seperti nanoselulosa, dan aplikasinya di berbagai bidang industri seperti farmasi, medis, film, dan pangan. Nama saya Gusna Niar, biasa dipanggil Niar. Saya adalah periset dari Pusat Riset Biomedis, OR Kesehatan, dan juga saya tergabung dalam kelompok riset Health Microbiome, dan juga merupakan periset dari Pusat Kolaborasi Riset Biofilm dan juga Pusat Kolaborasi Riset Precision Oncology Based Omics, yang keduanya kebetulan berpusat di Universitas Gadjah Mada. Topik riset saya mostly related kepada biofilm, baik itu biofilm related infection, kemudian related kepada biomaterial associated infection, microbiome, kemudian dan pastinya antimicrobial resistance. Saya Satrio Krido Wahono, jabatan peneliti ahli media, peneliti senior researcher ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kemudian selain itu juga tambahan sebagai Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan. Fokus riset saat ini saya sedang melakukan riset di bidang pengawetan pangan, khususnya memanfaatkan teknologi plasma, dan ada juga terkait dengan pemanfaatan material-material zeolit khususnya untuk pengawetan pangan. Kita tahu bahwa salah satu karakteristik negara maju itu adalah besarnya peran penelitian dalam mengembangkan industri di negara tersebut. Semakin tinggi kuantitas maupun kualitas penelitian yang dilakukan di suatu negara, maka makin banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh negara tersebut. Indonesia sendiri tertinggal dengan negara-negara tetangga dalam hal jumlah peneliti. Rasio jumlah peneliti di Indonesia jauh dibanding mereka. Akan tetapi, dengan jumlah peneliti yang sedikit, Indonesia sudah banyak mengembangkan ilmunya untuk menghasilkan riset yang berkelas dunia dan output yang luar biasa baik di jurnal dan haki. Negara merupakan suatu tekad, sikap dan perilaku kita sebagai seorang warga negara yang didasari oleh kecintaan dan kerelaan kita untuk membela negara yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 45. Wujud dari bela negara tersebut balik lagi dapat diimplementasikan dalam kerelaan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan didasari oleh kecintaan kita kepada negara dalam hal mempertahankan kemerdekaan, kemudian persatuan, keutuhan bangsa, sehingga eksistensi dari bangsa Indonesia itu selalu terjaga. Jadi sebenarnya peneliti itu adalah individu. Sebuah individu diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, terutama terkait dengan kesempatannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, kalau kita dalam kehidupan berbangsa bernegara, peneliti itu adalah bagian dari science diplomatic. Kita bisa menunjukkan bahwa negara kita itu punya kelebihan-kelebihan yang harus dipertahankan. Bagaimana kita mengangkat riset kita, ilmu pengetahuan kita, apa-apa saja yang ada di dalam negeri kita di Indonesia menjadi sesuatu yang memberikan kebanggaan bagi bangsa kita sendiri. Keberhasilan peneliti tentunya dibantu oleh banyak hal ya. Yang paling penting yakni kolaborator. Selain kita bisa mengupgrade ilmu, kita juga bisa sharing instrumen dengan mereka, terutama kolaborator internasional. Tak kalah penting, kita juga bisa meningkatkan luaran publikasi untuk kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Selain itu, pendanaan juga merupakan tools agar ide yang kita punya ini bisa direalisasikan untuk bisa riset di laboratorium. Jadi, kami harus proaktif untuk mencari pendanaan, baik eksternal maupun internal. Dari apa sih yang bisa kita kerjakan sebagai periset, yaitu kita berusaha untuk melakukan inovasi dengan cara memunculkan ide-ide baru ataupun mengembangkan solusi kreatif untuk tantangan global ataupun masalah global. Kalau bidang kami adalah kesehatan, berarti berusaha untuk memberikan ide solutif pada tantangan kesehatan global pastinya. Dan yang kedua itu merupakan kita melakukan kolaborasi di sini dalam artian kita melakukan kerjasama baik itu dalam skala yang kecil, misalnya skala nasional maupun skala internasional, karena dengan kolaborasi pastinya
kita memperluas cakupan ataupun pandangan kita terhadap suatu riset atau penelitian yang pastinya akan menunjang bagaimana sih tantangan kesehatan global itu dipecahkan. Selain itu, kolaborasi juga akan meningkatkan istilahnya eksistensi negara kita di kancah internasional pastinya. Dan juga dengan kolaborasi itu saya percaya bahwa saat dua itu lebih baik daripada satu dalam hal melakukan riset, karena kita memiliki pandangan yang istilahnya bisa memberikan input yang solutif untuk memecahkan suatu masalah bersama. Tentu saja ya, kalau kita melihat kehidupan periset peneliti, tekanannya lebih banyak kepada tekanan mental ya, karena banyak melakukan pemikiran-pemikiran jauh ke depan, perencanaan sesuatu, kemudian memikirkan apa yang sudah dihasilkan. Jadi secara jasmani, rohani, mental itu sangat penting untuk tetap dijaga. Jadi kalau saya sih melihatnya untuk kepentingan bela negara, berarti harus sebagai peneliti atau periset harus memiliki ketahanan mental, jasmani, dan rohani yang baik. Dan salah satunya bisa dilakukan dengan life balance, upaya yang dilakukan PRTPP untuk menjalin kolaborasi. Dan tentu saja kalau kita berbicara nasional, itu kaitannya juga dengan bagaimana mempertahankan kebanggaan kita terhadap sains di Indonesia. Karena kan kita berani berdiri sejajar dengan periset-periset asing yang selama ini seringkali untuk beberapa, walaupun tidak semuanya, tapi seringkali beberapa periset-periset kita begitu ketemu orang asing jadi serasa tidak bisa apa-apa. Padahal seharusnya seperti itu. Karena setiap riset dengan kondisinya masing-masing, dengan kondisi negaranya masing-masing, tentunya positif dan negatifnya sendiri-sendiri. Generasi muda ini kan sebagai tulang punggung kemajuan bangsa Indonesia. Institusi pendidikan di Indonesia sebagai pusat pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan menjadi ujung tombak dalam melahirkan peneliti muda. Sejauh ini, dari 16.000 peneliti di Indonesia, sekitar 70% diantaranya berasal dari universitas. Dari segi kualitas, peneliti-peneliti di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan penelitian di negara maju. Di bidang telekomunikasi, Indonesia sudah punya teknologi 4G. Teknologi ini sedang naik daun dan diadopsi oleh produsen ponsel maupun operator seluler di seluruh dunia. Masih banyak penelitian bidang lainnya yang bisa kita kembangkan untuk membuat nama Indonesia ini mendunia. Yuk, jika bukan kalian generasi muda, di pundak siapa lagi negara ini akan dipijakan. Semangat terus sekolahnya, sekarang banyak beasiswa yang bisa dimanfaatkan agar nantinya bisa berkarya untuk negara ini. Jadi harapan saya untuk kalian jangan takut untuk tahu. Kalian bisa melihat rekan-rekan yang ada di sini, even yang muda-muda pun sudah ada di layar beberapa menjadi Kak Kelris ya, ketua kelompok riset. Itu yang saya dorong agar adik-adik rekan-rekan periset-periset baru di BRIN bisa tampil, bisa menunjukkan dirinya. Tidak harus terpaku bahwa saya junior harus istilahnya harus start dari awal, tapi kalau kalian bisa melompat ya melompatlah. Tapi tetap kita punya budaya timur, etika sopan santun terhadap yang senior tetap dilakukan. Tapi untuk masalah ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, itu semua bukan tergantung umur, tapi tergantung experience kita masing-masing. Dan saya yakin ke depan yang muda-muda ini yang nantinya akan bisa menjadi figur-figur yang bisa menjadi ini. Bisa bersaing di level internasional. Tugas saya adalah memberikan peluang itu kepada adik-adik sekalian, kepada periset-periset baru di BRIN, dan menyiapkan itu agar pada saatnya nanti kalian sudah siap dan tidak hanya siap tapi juga berani dan mendapatkan peluang itu.